Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Ahad ini, tanggal 3 September tahun 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, yakni proses pembelajaran tentang pendidikan agama Islam di Yayasan Rahmatul Insan, sekolah paket A, B, dan C. Kemudian salawat dan teriring salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Sebelum Bapak memberikan materi pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Sebagaimana pepatah mengajarkan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Selamat datang, marhaban ya marhaban, kepada anak didikku sekalian yang mengikuti paket A maupun B dan C, kelas 6 SD dan kelas 3 SMP serta kelas 3 SMA di Yayasan Rahmatul Insan di Tibang, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Pada hari ini dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran daring, khususnya pakai A. Perkenalkan, nama Bapak Husni Tamrin, SPDI. Sudah beberapa tahun diamanahkan selaku guru pendidikan Islam di sekolah paket ini. Alhamdulillah masih istiqomah. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak didikku sekalian, untuk mempersingkat waktu, pada pembelajaran pertama ini dalam paket A, yakni materi kita pelajaran pertama adalah indahnya saling menghormati. Kompetensi inti daripada proses pembelajaran ini adalah bagaimana anak didikku sekalian bisa menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Adapun kompetensi dasar adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran dalam surah Al-Kafirun. Ya, anak didikku sekalian, Bapak sayang, ini Bapak banggakan. Sikap toleran dan simpati kepada sesama dalam ajaran Islam diajarkan melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesehariannya beliau sangat menghormati terhadap pemeluk agama lain. Hal tersebut telah dicontohkan ketika Nabi di Madinah. Akan tetapi ketika bersinggungan dengan akidah, beliau tegas, tidak ada toleransi dalam hal demikian. Baiklah anak didikku sekalian, perhatikan, Bapak akan membacakan surat Al-Kafirun. Ya, dengarkan
dan bisa diikuti ya bagaimana bacaan panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 6 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Nama Al-Kafirun diambil dari kata yang muncul pada ayat pertama surah ini. Pokok isi surah ini adalah tidak diizinkannya kompromi dalam bentuk mencampur adukan ajaran agama. Pada masa penyebaran Islam di Mekah, kaum Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang-moyang mereka. Pada salah satu upaya tersebut mereka berusaha mengajukan kompromi kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana mereka menawarkan jika Nabi Muhammad SAW mau memuja Tuhan mereka, maka mereka pun akan memuja Tuhan sebagaimana konsep Islam. Kemudian surah ini diturunkan untuk menjawab hal itu. Ya, anak didikku sekalian, perhatikan, dengarkan betul-betul ya, supaya lebih memahami dengan jelas ya apa sebenarnya kandungan daripada surah Al-Kafirun. Pesan terpenting, kaum kafir Quraisy berusaha keras membujuk dan mempengaruhi Rasulullah SAW agar bersedia mengikuti ajaran mereka. Mereka menawarkan harta kekayaan sangat banyak agar beliau menjadi orang yang terkaya di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy membujuk Rasulullah SAW seraya mengatakan, inilah wahai Muhammad yang kami sediakan buatmu agar kamu mengikuti ajaran Tuhan kami selama 1 tahun. Apa jawab Rasulullah SAW? Saat ini aku belum bisa menjawab. Aku akan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Itulah surah Al-Kafirun, yakni sebagai jawaban penolakan terhadap tawaran daripada tawaran orang kafir itu. Tawaran yang menurut ukuran orang umum sangat menggiurkan, akan tetapi Rasulullah SAW tetap mempertahankan dakwah Islam. Secara umum, surah Al-Kafirun mengandung makna toleransi terhadap agama lain dan kepercayaannya. Toleransi ini berarti pengakuan terhadapnya realita perbedaan agama dan keyakinan. Islam adalah agama yang benar dan tidak ada yang dapat menyamai syariat Islam. Surah Al-Kafirun merupakan pedoman bagi umat Islam dalam bersikap menghadapi perbedaan yang ada. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menutup jalan untuk tolong-menolong. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi alasan untuk bermusuhan. Maka dari itu, anak didikku sekalian, kesimpulannya dalam proses pembelajaran daring kita hari ini adalah, yang pertama, Islam mengakui realita keberadaan agama dan keyakinan lain. Yang kedua, Islam mengizinkan umat berinteraksi daripada umat non-muslim, apakah agama Kristen, Hindu, Buddha ya, dalam bidang muamalah. Yang ketiga, Islam melarang toleransi dalam bidang akidah dan ibadah.
Yang keempat, secara tegas Islam menolak segala bentuk kemusyrikan, ritual ibadah atau hukum yang terdapat dalam agama lain. Kemudian hal yang kelima, sikap penolakan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam untuk mencampurkan keimanan dan peradaban dalam ajaran dengan orang kafir. Nah, inilah hal-hal anak didikku sekalian yang perlu dipahami ya. Bagaimana kita menerapkan daripada perilaku toleransi yang bagaimana sebenarnya ya. Kita menolak betul ajaran kaum musyrik untuk bertukar keimanan dan peribadahan. Semakin yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang harus kita sembah. Senantiasa meyakini agama Islam dan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang Bapak dapat sampaikan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri, sebagai tugas daring nanti kalau sudah siap, kembali dikirimkan ke WA Bapak ya. WA Bapak 0821 72427258. Nanti ini akan disampaikan oleh pimpinan yayasan ya. Nah, sekarang ditulis tugas yang harus diselesaikan. Nanti kalau kurang jelas bisa dipertanyakan lewat WA Bapak. Soal yang pertama adalah tulislah surah Al-Kafirun ayat 6. Yang kedua, bagaimana latar belakang diturunkannya surah Al-Kafirun? Ya, bagaimana latar belakang diturunkannya surat Al-Kafirun? Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan toleransi? Dan yang terakhir, soal yang kelima adalah bagaimana toleransi yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Mungkin demikianlah yang dapat sampaikan dalam proses pembelajaran daring pada hari ini. Bagi pakai A, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. InsyaAllah Allah berikan kita sehat, panjang umur. Kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka